Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera Herlinda dari kelas 11 MIA 6. Di sini saya akan menjelaskan peran dan nilai Dr. Andes Muhammad Hatta dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dr. Andes Muhammad Hatta, selain sebagai Wakil Presiden Indonesia, beliau juga adalah Bapak Koperasi Indonesia. Dr. Andes Haji Muhammad Hatta, populer sebagai Bung Hatta, lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, 12 Agustus 1902, wafat di Jakarta 14 Maret 1980 pada umur 77 tahun. Dr. Andes Muhammad Hatta adalah pejuang, negarawan, dan juga Wakil Presiden Indonesia yang pertama. Bung Hatta adalah teman seperjuangan Bung Karno. Adapun beberapa peran Bung Hatta dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Bung Hatta menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamada Tadashi Maeda bersama Bung Karno dan Mr. Ahmad Subarjo. 2. Bung Hatta menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia. Mungkin banyak yang belum tahu bahwa peran Muhammad Hatta sangat penting bagi Presiden Soekarno dalam kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945. Menurut catatan yang ada, Bung Hatta menjadi sosok penting yang memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan tanah air. Sebab, Bung Hatta sosok yang merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia bersama dengan Soekarno dan Ahmad Subarjo. Jadi, tak heran tanpa jasa Bung Hatta, Indonesia tak akan bisa menjadi negara yang merdeka seperti saat ini. Pria berdarah Minang ini turut menyumbang kalimat pertama untuk teks proklamasi. Selain merumuskan naskah, Bung Hatta juga menandatangani teks proklamasi bersama Bung Karno. Dalam upacara proklamasi, Bung Hatta dengan pakaian serba putih turut mendampingi Soekarno dalam upacara proklamasi. Kala itu, para pemuda mendesak Soekarno untuk segera membacakan teks proklamasi. Namun, Soekarno menolak membacakannya jika Bung Hatta belum hadir. 5 menit sebelum upacara, Bung Hatta akhirnya hadir dan mengikuti upacara. Setelah melangsungkan upacara proklamasi, Bung Hatta resmi dilantik sebagai Wakil Presiden pertama di Indonesia. Saat itu, Bung Hatta bertugas dengan Soekarno yang menjabat sebagai Presiden Indonesia. Usai menjadi Wakil Presiden, peran Bung Hatta makin moncer dalam memperjuangkan Indonesia di konferensi meja bundar, lantaran Belanda masih enggan mengakui kedaulatan Indonesia. Belanda masih berupaya merebut Indonesia lewat agresi militer hingga perjanjian internasional. Beruntungnya Indonesia memiliki sosok Bung Hatta. Berbekal tekad dan kemampuannya, Muhammad Hatta berhasil mendesak Belanda dan mengambil simpatik dunia pada konferensi meja bundar. Akhirnya, Indonesia pun mendapat pengakuan dari Belanda dan dunia. Adapun beberapa nilai perjuangan Muhammad Hatta sebagai berikut. 1. Jiwa solidaritas dan kesetiakawanan. Solidaritas adalah simpati untuk kepentingan bersama yang dilandasi oleh kesetiakawanan. Bung Hatta bahu-membahu memperjuangkan kemerdekaan bersama seluruh lapisan masyarakat. 2. Pro patria dan primus patrialis. Artinya, Bung Hatta selalu mencintai dan mendahulukan kepentingan tanah air. Bahkan, Bung Hatta berikrar tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Beliau menepati janjinya. Bung Hatta menikah pada tanggal 18 November 1945. 3. Jiwa toleransi dan tenggang rasa. Ini tercermin dari sikap Bung Hatta yang menghargai kultur orang lain meskipun ia tidak ikut ambil bagian dalam kultur tersebut. 4. Jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Hatta berjuang semata-mata agar negeri tercintanya lepas dari cengkraman penjajah. Ia tidak memiliki maksud untuk menguntungkan diri sendiri. 5. Jiwa ksatria. Bung Hatta memiliki jiwa ksatria, yakni kebesaran hati yang tidak mengandung balas dendam. Seseorang yang berjiwa ksatria berani membela kebenaran dan melawan kejahatan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.